Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imrayhan Agsiawan dari kelas 12 P1C. Saya di sini akan menjelaskan video penjelasan dari bab 7 tentang ilmu kalam. A. Pengertian ilmu kalam. Ada beberapa pengertian ilmu kalam berdasarkan pandangan para ahli ilmu. Di antara para ahli tersebut antara lain sebagai berikut. 1. Menurut Al-Farabi, ilmu kalam adalah suatu ilmu yang membahas tentang ilmu ketuhanan atau ketauhidan. 2. Menurut Ibnu Khaldun, ilmu kalam adalah ilmu yang mempelajari rukun iman yang harus diyakini oleh setiap umat Islamnya. Yang ketiga, menurut Muhammad Abduh, ilmu kalam adalah ilmu yang membahas mengenai wujud Allah Subhanahu wa taala. 4. Menurut Mustafa Abdul Razik, ilmu kalam adalah ilmu yang membahas akidah yang seorang berasal dari argumen-argumen rasional. Yang kedua, B. Sejarah ilmu kalam. Berdasarkan sejarahnya, ilmu kalam mulai muncul setelah wafatnya Rasulullah SAW. Hal tersebut terjadi karena adanya perbedaan paham oleh para ulama yang kemudian membentuk kelompok-kelompok tersendiri. Firasat Yunani hingga akhirnya menjadi cabang ilmu pengetahuan yang disebut ilmu kalam. C. Pembahasan ilmu kalam. Pembahasan ilmu kalam meliputi beberapa hal sebagai berikut. 1. Masalah ketuhanan. 2. Al-Quran. 3. Akhirat. 4. Nabi. 5. Iman. 6. Dosa besar. 7. Takdir dan keadilan Allah. 8. Khalifah dan imanah. D. Tujuan, keutamaan, dan manfaat mempelajari ilmu kalam. Tujuan mempelajari ilmu kalam mempunyai arti strategis yang dalam membentuk peradaban bangsa dan penanaman akidah. Tujuan mempelajari ilmu kalam adalah sebagai berikut. 1. Menanamkan akhlak mulia kepada manusia sebagai perwujudan dari ajaran nilai akidah Islam. 2. Meningkatkan kemampuan dalam memahami dan berpikir tentang ilmu kalam sehingga menjadi muslim yang bijaksana. 3. Menumbuhkan akidah sehingga bisa menjadi manusia yang terus meningkat. 4. Memberikan penguatan landasan keimanan dan menolak akidah yang serat. Yang kedua adanya keutamaan mempelajari ilmu kalam. Umat Islam yang mempelajari ilmu kalam secara sungguh-sungguh dengan benar dapat mendatangkan keutamaan sebagai berikut. Adanya menguatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, memberikan jawaban atas penyimpangan ajaran Islam, menerapkan amalan dari ajaran Islam secara konsisten, tidak menyimpang dari ajaran agama Islam, dapat memperkuat dasar pengetahuan Islam. Yang ketiga adalah manfaat mempelajari ilmu kalam. Umat Islam yang mempelajari ilmu kalam secara sungguh-sungguh dan menyeluruhkan akan memperoleh manfaat sebagai berikut. E. Dasar-dasar ilmu kalam. 1. Al-Quran. Sebagai sumber ilmu kalam yang utama, Al-Quran banyak membicarakan hal-hal yang berkaitan dengan ilmu kalam atau hal-hal yang berkaitan dengan ketuhanan. Ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan ketuhanan adalah sebagai berikut. A. Quran Surat Al-Ikhlas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Artinya, dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan serta tidak ada sesuatu pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas. Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak beranak dan tidak diperanakan serta tidak ada sesuatu di dunia ini yang sejajar dengannya. Yang kedua adalah hadis. Hadis Nabi Muhammad SAW merupakan sumber pedoman ilmu kalam yang kedua setelah Al-Quran. Hadis banyak membahas permasalahan yang termasuk pembahasan ilmu kalam. Salah satunya adalah pembahasan tentang keimanan. Terdapat pula hadis yang menjelaskan mengenai kemunculan berbagai golongan dalam ilmu kalam sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ngan anasi bi malikin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna bani
Israila qad ngala ihda wasab'ina firqatan wa inna ummati sataftariqu ngalan shintaini wasab'inda firqatan kulluha finnari illa wahidatan wahiyal jama'at. Artinya, dari Anas bin Malik dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Bani Israel akan terpecah menjadi 70 golongan dan umatku akan terpecah menjadi 72 golongan. Semuanya akan masuk neraka kecuali satu golongan, yaitu al-jamaah. Haji riwayat Ibnu Hajar. Yang ketiga adalah pemikiran manusia atau ijtihad. 4. Insting. Yang F. Urgensi mempelajari ilmu kalam dalam kehidupan umat Islam modern. 1. Urgensi politis. Istilah ilmu kalam berasal dari kelompok yang mengambil fenomena terpecah politik setelah wafatnya Rasulullah SAW. Hal ini adalah menjadi letak urgensi politis ilmu kalam untuk menjadi pemersatu umat Islam yang menghindari pemicu perpisahan dalam tubuh umat yang masih ada hingga saat ini. Yang kedua adalah urgensi akademis. Keberadaan ilmu kalam atau teknologi menjadi dasar lahirnya ilmu-ilmu baru. Berdasarkan klarifikasi ilmu naklil, ilmu kalam disebut ilmu usuluddin atau ilmu yang menjadi dasar agama untuk berbagai personal furu'uddin, meliputi fikih dan usul fikih. Berdasarkan klarifikasi ilmu aklil, ilmu kalam termasuk ranah ilmu metafisika bersama dengan ontologi dan epistemologi. Ilmu pengetahuan dalam diibaratkan sebagai suatu bangunan rumah dengan ontologi dan epistemologi, termasuk di dalamnya teologi, menjadi fondasi bangunan rumah tersebut. Selain itu, dengan mempelajari ilmu kalam, umat Islam dapat mengetahui dasar-dasar ilmu ajaran agama Islam, terutama yang berkaitan dengan perihal ketuhanan dan Rasulullah, dibanding dengan keyakinan yang tidak didasari oleh ilmu pengetahuan yang dapat dipertanggungjawabkan. Sekian dari video pembelajaran dari saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.